kita kumpulkan dulu nih yang sejenis, yang nilainya sama atau jenisnya sama. Karena ini adalah angka, berarti kita cari yang angkanya sama. Subscribe, like, dan share agar teman-teman kamu juga bisa belajar dari video ini. Assalamualaikum anak hebat, selamat datang di Jari Pintar. Bertemu lagi dengan Mai Siska. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Daripada bingung-bingung, yuk masuk kelas. Ini dia materi kita hari ini, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu apa sih, Mai? Nah, mengumpulkan data adalah kegiatan mencari informasi berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan ya. Nah, dalam mengumpulkan informasi, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa tanya langsung nih ke orangnya. Misalnya nih sama teman di kelas ya. Di kelas kita ada 30 orang teman. Nah, kita tanya satu persatu, kamu sukanya buah apa? Nah, dari jawaban tersebut berarti kita dapat informasi. Oh, ternyata ada yang suka semangka, ada yang suka jeruk, ada yang suka mangga, ada yang suka rambutan, dan yang lainnya. Jadi, informasi yang kita dapatkan langsung dari bertanya itu adalah data. Data yang ditanya langsung. Nah, yang kedua, data yang kita peroleh, yang kita dapatkan nih dari sumbernya yang udah ada. Sumber yang udah ada itu contohnya nih. Misalnya, kamu ke tata usaha di sekolah ya, ke TU. Nah, di situ kamu bisa tanya, Bu, di kelas 1 ini siswa laki-laki dan perempuan ada berapa orang? Nah, jadi kita bisa dapat informasi itu, informasi yang sudah ada dari tata usaha. Seperti itu. Baik, sesudah ini kita langsung belajar tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Yuk. Nah, ini dia materi kita yang selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita kan tadi sudah mengumpulkan data ya. Nah, sekarang bagaimana sih Mai cara menyajikannya dalam bentuk tabel? Cara menyajikan dalam bentuk tabel itu kita harus ingat dua hal. Yang pertama, kita harus mengelompokkan dulu nih yang sama, angkanya sama atau jenisnya sama. Kalau yang tadi setelah kita tanya nih sama teman kita, kamu sukanya buah apa? Oh, ternyata ada yang suka mangga, jeruk, jambu, semangka atau yang lainnya. Berarti kan ada yang sama. Berarti kita hitung nih yang sama, kita kelompokkan dulu. Oh, ternyata ada yang suka semangka 3 orang. Oh, yang suka mangga 5 orang. Nah, kita kelompokkan dulu. Dan yang kedua, baru kita masukkan dalam tabel jenis buahnya dan berapa banyak siswa yang suka, atau berapa banyak yang jumlah siswanya dan jumlah siswinya kita masukkan ke tabel. Nah, supaya kamu tidak bingung, kita langsung kerjakan soal yuk. Nah, ini dia soalnya, langsung kita kerjakan yuk. Kita baca dulu ya. Diketahui data berat badan dalam kilogram
dari 15 siswa kelas 4 adalah 32, 34, 36, 40, 40, 34, 38, 40, 40, 38, 36, 38, 36, 36, dan 36. Yang diminta adalah sajikanlah data dalam bentuk tabel. Ingat, tadi caranya pertama kali adalah kita kumpulkan dulu nih yang sejenis, yang nilainya sama atau jenisnya sama. Karena ini adalah angka, berarti kita cari yang angkanya sama. Nah, ini kan angkanya acak ya. Nah, kita ambil dari yang paling kecil terlebih dahulu ya, biar mudah mengurutkannya. Baik, dari angka di sini berarti yang paling kecil adalah 32 ya. Yuk kita tulis terlebih dahulu nih, kita kelompokkan. Berarti yang beratnya 32 itu ada berapa orang? 1. Berarti hanya 1. Baik. Sekarang sudah 32 berarti 34 ya. Yang berikutnya. Nah, kalau yang 34 ada berapa orang ya? Yang berat badannya 34 kita hitung ya. Berarti 1, 2, berarti hanya 2. Kemudian yang 36. 36 ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kemudian sesudah 36 yang berikutnya berarti 38. Nah, yang 38 ada berapa orang ya? Berarti 1, 2, 3. Ada 3 orang. Dan yang terakhir nih, yang 40. Yang 40 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Nah, yang 40 ada 4 orang. Baik, kalau sudah kita kelompokkan, baru kita buat tabelnya. Yuk kita buat sekarang. Berarti kita buat tabelnya. Ini berat badan, lalu jumlah siswanya berapa orang? Jumlah siswa. Berarti dari sini tinggal kita masukkan ya ke tabel. Nah, yang 32 kilo jumlahnya 1. Berarti ada satu siswa ya. Yang 34 ada 2 siswa yang beratnya 34. Kemudian yang 36 ada 5 siswa. Lalu yang 38 ada, yuk, yang 38 ada 3 siswa dan yang 40 ada 4 siswa. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Satu soal lagi ya. Nah, ini dia soalnya. Yuk kita baca terlebih dahulu ya. Berikut adalah data buah kesukaan siswa kelas 4 sebagai berikut. Ya, di sini ada jeruk, mangga, apel. Nah, ini ada banyak jenis dan ada beberapa yang sama. Yang diminta adalah sajikan data dalam bentuk tabel. Caranya masih sama, yaitu pertama kita kelompokkan dulu.
data yang sejenis. Kita gabungkan nih, yang sama-sama mangga ada berapa, yang apel berapa, yang jeruk berapa. Yuk, kita tulis terlebih dahulu. Pertama kali jeruk ya. Di sini kita ambil dari yang pertama kali muncul. Jeruk. Nah, yang suka jeruk ada berapa orang ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 siswa yang suka jeruk. Kemudian yang suka mangga. Nah, kita hitung lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 yang suka mangga. Kemudian yang suka apel. Kita hitung lagi yuk. Sekarang yang suka apel. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 siswa yang suka apel. Kemudian pisang. Nah, kalau pisang ada berapa orang ya? Ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa. Dan yang satu lagi jambu. Nah, yang jambu ada berapa orang ya yang suka? 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Sekarang langkah kedua kita buat tabelnya ya. Yuk, kita langsung buat tabelnya. Ini buahnya dan ini banyak siswanya. Nah, dari data ini tinggal kita masukkan ke tabel. Berarti nih, buah jeruk yang suka ada 6 siswa. Lalu mangga yang suka ada 7 siswa. Apel ada berapa? Pintar, ada 5. Ada 5 siswa. Lalu pisang ada pintar, ada 4 ya, ada 4 siswa. Lalu yang terakhir jambu. Yap, jambu ada 3 siswa yang suka. Jadi seperti ini. Mudah ya cara pengerjaannya? Buat kamu yang mungkin masih belum paham, bisa tonton lagi video ini sekali lagi. Baik, terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan share agar teman-teman kamu juga bisa belajar dari video ini.